Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Pobacak, yaitu mengenai fungsi peluang Pobacak. Sebelumnya, misalkan kita punya sebuah percobaan pelemparan koin 3 kali, kemudian dicatat sisi mana yang muncul, sehingga akhirnya ini yang menjadi anggota dari ruang sampel. Kemudian misalkan kita definisikan suatu Pobacak sebagai banyaknya sisi angka yang muncul, sehingga akhirnya titik AAA ini akan dipetakan ketiga, titik AAG kemudian akan dipetakan kedua, dan seterusnya sampai titik GGG akan dipetakan ke 0. Sehingga akhirnya nanti kita akan punya suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ini ke himpunan bilangan real. Nah, fungsi itulah yang kita namakan sebagai Pobacak. Jadi Pobacak itu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke himpunan bilangan real. Nah, dari sini kita bisa tentukan peluang X sama dengan 0 itu akan sama dengan peluang GGG, karena X sama dengan 0 itu diperoleh dari titik sampel GGG. Jadi peluang X sama dengan 0 sama dengan peluang GGG. Dan kalau kita berasumsi bahwa setiap titik sampel ini memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul, maka setiap titik sampel ini akan memiliki peluang muncul sebesar 1/8 gitu ya. Sehingga akhirnya peluang X sama dengan 0-nya akan sama dengan 1/8. Kemudian peluang X sama dengan 1, karena X sama dengan 1 ini kalau kita lihat berasal dari AAG, kemudian GAG dan GGA, maka peluang X sama dengan 1 ini akan sama dengan penjumlahan peluang AAG, tambah peluang GAG, dan peluang GGA. Ya, masing-masingnya 1/8 peluangnya, sehingga total peluangnya atau untuk peluang X sama dengan 1 sama dengan 3/8. Nah, dengan cara yang sama, peluang X sama dengan 2 dapat kita hitung sama dengan 3/8, dan peluang X sama dengan 3 akan sama dengan 1/8. Jadi kalau demikian kita bisa hubungkan nanti titik 0 ini, kita bisa hubungkan ke 1/8, titik 1 akan bisa kita hubungkan dengan 3/8, titik 2 akan kita hubungkan dengan 3/8, dan titik 3 akan kita hubungkan ke 1/8. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, kita akan punya fungsi nanti, fungsi dari nilai Pobacaknya ke peluang Pobacaknya. Nah, fungsi itulah yang kita namakan sebagai fungsi peluang Pobacak. Ya, jadi fungsi peluang Pobacak itu adalah suatu fungsi yang memetakan nilai-nilai Pobacak ke nilai peluangnya. Itu yang kita namakan sebagai fungsi peluang Pobacak. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwa Pobacak itu ada 2 jenis, ada yang dinamakan sebagai Pobacak diskret dan ada yang dinamakan sebagai Pobacak kontinu. Sekarang kita akan bahas masing-masing fungsi peluang baik untuk Pobacak diskret maupun untuk Pobacak kontinu. Kita mulai dengan fungsi peluang diskret. Kita review sedikit bahwa Pobacak tersebut kita katakan sebagai Pobacak diskret jika memiliki nilai-nilai yang tercacah. Nilai yang tercacah ini artinya dia dapat dihitung baik yang terhingga. Kalau yang terhingga itu misalkan nilainya hanya 0, 1, 2, 3, 4 saja. Jadi bisa kita cacah dan jumlahnya juga terhingga. Maupun yang tak hingga, misalkan nilai-nilai Pobacaknya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa kita cacah tapi jumlahnya terhingga. Itu yang kita namakan sebagai Pobacak diskret. Ini adalah beberapa contoh Pobacak diskret. Banyaknya soal yang dijawab benar dari 20 soal, berarti nilai Pobacaknya bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20. Banyaknya kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dalam satu hari, nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian banyaknya gelas air mineral yang rusak dalam satu kardus gelas mineral. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 8, karena memang dalam satu kardus itu biasanya ada 48 gelas air mineral gitu ya. Nah, untuk Pobacak diskret, maka fungsi peluangnya, ya fungsi peluang itu menyatakan bagaimana nilai peluang tersebut tersebar pada nilai-nilai Pobacaknya. Nah, biasa kita istilahkan fungsi peluang Pobacak diskret itu bisa fungsi peluang Pobacak diskret, atau diistilahkan juga sebagai fungsi massa peluang, atau juga ada yang mengistilahkan sebagai fungsi kepekatan peluang. Fungsi peluang dari Pobacak diskret itu biasanya kita notasikan dengan F, X. Jadi F ini
Ya tergantung kita mendefinisikan fungsi, karena fungsi bisa saja kita definisikan sebagai, kita nyatakan sebagai G misalkan, atau H, tapi umumnya Fx gitu ya. Di mana Fx ini untuk Pobacak diskret merupakan peluang X sama dengan X, atau bisa kita katakan peluang untuk setiap nilai Pobacaknya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita nyatakan Pobacak X tersebut sebagai banyaknya dalam porsi di sini ya, iga goreng yang terjual dalam satu hari di sebuah restoran. Nah, ini misalkan fungsi peluangnya. Ya, jadi kalau kita dapat fungsi peluang yang seperti ini untuk Pobacak diskret, ini artinya bahwa nilai dari Pobacak tersebut bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan bisa 6. Tidak mungkin dia bernilai 0, tidak 0 dan 1, dan tidak mungkin dia bernilai lebih daripada 6. Ya. Kemudian di sini di kolom kedua ini ada 2/20, 3/20, dan seterusnya. Nah, ini menyatakan Fx-nya atau peluang X sama dengan X-nya. Nah, apa artinya ini? Artinya untuk F2, kalau kita lihat di sini X-nya 2, berarti ini adalah F2. F2 ini adalah peluang X sama dengan 2, sama dengan 2/20. Artinya apa? Artinya peluang pada suatu hari terjual 2 porsi itu adalah 2/20. Kemudian F4 ini ya, berarti F4 ini 4-nya, ini F4-nya 10, berarti F4 itu adalah peluang X sama dengan 4, kemudian berarti nilainya sama dengan 10/20, artinya peluang pada suatu hari terjual 4 porsi adalah 2/20. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita ingin mencari berapa peluang dalam satu hari terjual kurang dari 2 porsi, ya kurang dari 2 porsi iga goreng. Berarti kurang dari 2 porsi, kalau kita lihat kurang dari 2 porsi itu kan berarti 0, 1, 2, 3 gitu kan ya. Ya, cuman hanya saja karena peluang sama dengan nolnya sama dengan 0, peluang X sama dengan satunya sama dengan 0 juga, maka peluang X sama dengan kurang dari 4 ini akhirnya hanya bisa kita tentukan dari peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3, karena peluang X sama dengan 1 dan X sama dengan 0-nya sama dengan 0. Ya, sehingga peluang X sama dengan 2 adalah 2/20, peluang X sama dengan 3 adalah 3/20, sehingga peluang X kurang daripada 4 adalah 5/20. Jadi kira-kira seperti itu arti fungsi peluang dari suatu Pobacak yang diskret. Nah, sekarang ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menyatakan fungsi peluang dari Pobacak diskret ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel ini ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dinyatakan dalam 2 kolom. Kolom pertama menyatakan nilai-nilai Pobacaknya, dan kolom kedua menyatakan nilai peluang X sama dengan X atau Fx-nya gitu ya. Kemudian cara kedua, kita bisa nyatakan dalam bentuk histogram peluang. Dengan histogram peluang, kita menyatakan fungsi peluang itu dalam suatu ruang berdimensi 2, jadi dalam diagram Kartesius. Kemudian nilai peluangnya kita nyatakan dalam bentuk diagram-diagram batang seperti ini gitu ya. Jadi di sumbu horizontal itu adalah nilai X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini X-nya nilainya 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sumbu vertikalnya kita nyatakan nilai peluangnya. Jadi kalau kita lihat di sini anggap ini adalah 2/20, kemudian ini adalah 3/20, kemudian yang di sini adalah 10/20. Jadi tinggi dari masing-masing batang ini sebanding dengan nilai peluangnya. Itu ya, itu kalau kita menggunakan histogram peluang. Kemudian cara ketiga, kita bisa gunakan rumus juga. Ya, cara yang paling gampang kalau fungsi peluang kita seperti ini, cara yang paling gampang kita bisa nyatakan gini, yang mudah-mudah saja. Jadi bernilai 2/20 di sini adalah ketika X-nya sama dengan 2 dan 6, bernilai 3/20 ketika X-nya sama dengan 3 dan 5, dan bernilai 10/20 untuk X sama dengan 4. Biasanya seringkali ditambahkan di sini, jadi 0 di sini untuk X lainnya. Jadi seringkali juga dituliskan seperti ini. Jadi bernilai 0 untuk X yang lainnya. Nah, kalau mungkin kita bisa menyederhanakan rumus ini, seperti untuk kasus ini kita sebetulnya bisa sederhanakan jadi
Kalau untuk X-nya 2, 3, 5, dan 6, maka nilai peluang itu bisa kita nyatakan sebagai 4 kurang mutlak dari 4 kurang X ya per 20. Jadi X di sini bisa bernilai 2, 3, 5, dan 6. Dan untuk X sama dengan 10, maka Fx-nya bernilai 10 per 20. Ya. Dan kalau memungkinkan ini bisa saja kita nyatakan dalam bentuk satu rumus saja gitu ya. Jadi itu 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menyatakan fungsi peluang untuk suatu Pobacak yang diskret. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan dengan sifat-sifat fungsi peluang diskret tersebut. Sifat-sifat fungsi peluang diskret itu, Fx selalu bernilai lebih daripada 0 untuk setiap X-nya. Kemudian jumlah peluangnya, jadi sigma Fx-nya sama dengan 1. Sekarang coba perhatikan dua tabel ini. Ya, tabel yang pertama, X-nya juga 2, 3, 4, 5, 6. Fx-nya seperti yang tadi, gitu ya. Ini 2, ini aja lah ya, nggak apa-apa. Jadi 3, 3, 10, 3, 1. Ya, kalau kita jumlahkan ini akan sama dengan 1 kalau FKP-nya seperti ini, fungsi peluangnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya fungsi peluangnya seperti ini gitu? Ya, 2 3 per 20, 3 3 per 20, 4 10 per 20, 5 3 per 20, 6-nya 3 per 20. Kalau kita totalkan ini akan bernilai 2 per 20. Ya, 2 per 20 ini ternyata tidak sama dengan 1 ya. Nah, kalau seperti ini, maka fungsi peluang yang pertama ini adalah fungsi peluang yang benar, sedangkan fungsi peluang yang kedua ini merupakan fungsi peluang yang salah. Kenapa? Karena jumlah peluangnya ternyata lebih daripada 1. Oke, nah itu sifat dari fungsi peluang dari sebuah Pobacak yang diskret. Baik, kita lanjutkan untuk Pobacak yang kontinu. Ya, Pobacak kontinu, suatu Pobacak kontinu, suatu Pobacak dikatakan Pobacak kontinu jika dapat mengambil sembarang nilai dalam suatu selang nilai tertentu. Ya, Pobacak ini biasanya merupakan hasil pengukuran seperti panjang dan berat. Jadi artinya gini, artinya nilai Pobacak itu misalkan dalam selang dari 0 sampai 1 gitu ya, dari 0 sampai 1. Jadi di Pobacak itu bisa mengambil sembarang nilai yang ada pada selang dari 0 sampai 1 ini. Jadi Pobacak itu bisa bernilai 0,99999, bisa bernilai 0,80001, bisa bernilai 0,2 dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya Pobacak kontinu itu bisa mengambil apapun nilai yang ada pada suatu selang nilai tertentu ya. Itu yang kita namakan sebagai Pobacak yang kontinu, dan seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa Pobacak itu biasanya merupakan hasil pengukuran ya, seperti panjang, berat, suhu, kemudian pengukuran waktu misalkan gitu ya. Jadi itu yang kita namakan sebagai suatu Pobacak yang kontinu. Nah, contohnya jarak antar kedatangan dua nasabah bank, nilai X-nya lebih daripada 0. Kadar besi dalam satu campuran logam, X-nya bisa bernilai dari 0 sampai 100%. Kemudian volume air dalam kemasan gelas, misalkan di sini dari 0 sampai 245 mililiter misalkan. Kemudian ketoleransi keterlambatan kuliah, misalkan dari 0 sampai 100 menit. Jadi ini semuanya merupakan Pobacak yang kontinu, ya, Pobacak kontinu. Kalau jelas sebetulnya ya bedanya, kalau X nanti nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi sebetulnya sangat jelas kita membedakan mana yang merupakan Pobacak diskret, mana yang merupakan Pobacak kontinu berdasarkan nilai-nilai Pobacaknya gitu ya. Nah, untuk suatu Pobacak yang kontinu, fungsi peluang dari Pobacak kontinu itu juga menyatakan bagaimana peluang tersebut tersebar pada nilai-nilai Pobacak. Nah, untuk suatu Pobacak yang kontinu, kita biasa notasikan fungsi peluang kontinu itu dengan menggunakan notasi Fx juga. Tapi notasi Fx di sini, ya, ini tidak sama dengan peluang X sama dengan X. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa tidak sama dengan peluang X sama dengan X. Dan kita biasa menyatakan fungsi peluang untuk yang kontinu ini sebagai fungsi kepekatan peluang.
Ya, jadi kita istilahkan fungsi kepekatan peluang untuk suatu Pobacak yang kontinu. Nah, fungsi kepekatan peluang Pobacak kontinu ini biasanya kita nyatakan dalam dua cara, bisa dengan rumus, bisa dengan suatu grafik yang kontinu. Nah, ini adalah beberapa grafik kontinu yang bisa kita gunakan untuk menyatakan fungsi kepekatan peluang dari Pobacak yang kontinu. Oke, nah itu kira-kira perkenalan kita mengenai fungsi peluang dari Pobacak yang kontinu. Nah, sekarang tadi dikatakan fx-nya tidak sama dengan peluang x sama dengan x. Untuk suatu Pobacak yang kontinu, peluang x sama dengan x-nya selalu bernilai sama dengan 0. Kenapa? Jadi dicontohkan saja misalkan seperti ini. Ya, diamati misalkan dari 100 hari, ya dalam 365 hari gitu ya, 635 hari yang diamati adalah X ini adalah waktu yang dihabiskan seseorang dari rumah ke kantor gitu ya, rumah ke kantor. Nah, ini kan sebetulnya bisa jadi nanti nilai X-nya dari, anggaplah di sini dari 0 sampai 240 menit misalkan seperti itu ya. X-nya. Nah, sekarang yang ditanya, misalkan berapa peluang X sama dengan 60 menit atau 30 menit di sini. Berapa peluang X sama dengan 30 menit? Ingat, kalau peluang X sama dengan 30 menit, artinya waktu dari rumah ke kantor itu persis 30 menit. Tidak kurang sedikit pun, tidak lebih sedikit pun. Nah, itu bisa kita bayangkan bahwa akan sangat sedikit frekuensi dari 365 kali ini yang jarak waktu dari rumah ke kantor itu persis 30 menit. Ya, pasti sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali, bahkan mungkin tidak pernah gitu. Yang persis 30 menit, tidak lebih sedikit pun, tidak kurang sedikit pun. Nah, kalau sudah tidak ada atau sangat kecil sekali, maka bisa kita katakan bahwa peluang X sama dengan 30 menit ini adalah sama dengan 0. Ya, makanya untuk suatu Pobacak yang kontinu, peluang X sama dengan X itu sama dengan 0. Sehingga untuk Pobacak kontinu kita biasanya tidak terlalu tertarik pada penentuan peluang X sama dengan X ini. Beda dengan Pobacak yang diskret. Ya, yang biasanya ditentukan untuk suatu Pobacak yang kontinu adalah peluang X-nya berada di antara suatu selang nilai tertentu. Misalkan gini, misalkan yang ditanya pada kasus ini tadi adalah peluang X-nya dari berapa? Misalkan dari 25 menit sampai 30 menit. Nah, ini biasanya yang dicari untuk suatu Pobacak yang kontinu. Ya. Nah, nilai peluang ini biasanya kita cari dengan menggunakan beberapa cara. Jadi intinya nilai peluang ini akan sama dengan luas daerah di bawah kurva, ya luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh oleh X, A sampai B ini. Ya, jadi ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus-rumus luas bangun datar. Kalau memang ternyata fungsi itu fungsi yang sederhana saja gitu ya, sehingga akhirnya luas daerahnya nanti membentuk suatu bangun datar akhirnya. Atau cara yang lebih lanjut adalah dengan menggunakan integral. Ya, integral yang diintegralkan adalah fungsi kepekatan peluangnya, kemudian batas-batas integralnya adalah dari sesuai dengan batas peluang yang akan dicari. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi peluangnya seperti ini, jadi peluangnya itu jadi X-nya itu berlaku dari titik yang dimerahkan ini, kemudian ini ada A, ada B. Nah, luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh A dan B, itulah peluang X berada di antara A sampai B. Ya, sekarang untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ya, misalkan diminta menentukan suatu variabel random ini sama dengan Pobacak ya. Jadi ini Pobacak maksudnya. Jadi ini adalah Pobacak.
Misalkan suatu pembacak X memiliki fungsi kepekatan peluang Fx sama dengan 2X, X-nya berlaku dari 0 sampai 1. Kemudian kita diminta untuk menentukan peluang X berada di antara A 0 sampai setengah, kemudian X-nya berada di antara 0,5 sampai 1,5. Sekarang langkah pertama kita, ya, kita gambarkan dulu fungsi kepekatan peluangnya dalam suatu ruang berdimensi 2. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa di sini Fx-nya, ya, Fx-nya sama dengan 2X. Untuk tahu seperti apa fungsinya, maka kita X-nya dari 0 kurang dari X kurang dari 1 ya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka di sini Fx-nya ini akan sama dengan 0 juga. Kalau X-nya sama dengan 1, maka di sini Fx-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka fungsinya ini adalah 1, ini 1, di sini 1. Jadi ini nilainya 1, ini nilainya di sini 1, di sini nilainya 2. Jadi kalau kita lihat, kita tinggal menghubungkan titik 0,0 dan titik 1,2. Ini titik 1,2. Nah ini jadinya fungsi peluangnya. Nah di luar itu gimana? Di luar, jadi untuk X yang kurang daripada 0, untuk X yang lebih daripada 1 seperti apa? Nah untuk X yang lebih daripada 0, yang kurang daripada 0, akan bernilai 0, kemudian untuk yang jadi ini yang lebih daripada 1 akan bernilai 0 juga. Ya, jadi ini diulang lagi. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita akan menentukan peluang X dari 0 sampai 1. 0,5 maksudnya. Ya, jadi sekarang kita akan coba selesaikan. Yang akan dicari adalah peluang X dari 0 sampai 0,5. X dari 0 sampai 0,5 ini 1, berarti 0,5-nya ada di sini. Ya, 0,5. Nah, tadi seperti yang dikatakan bahwa peluang X sama dengan dari 0 sampai 0,5 itu akan sama dengan luas daerah. Luas daerah di bawah kurva. Ya, di bawah kurva berarti kurva 2X ini ya, yang dibatasi oleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,5. Ya, jadi ini kira-kira, sehingga akhirnya daerah yang dimaksud tersebut itu adalah daerah ini. Jadi daerah ini gitu ya. Ya, daerah ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Daerah ini kalau kita lihat ini adalah daerah yang berbentuk segitiga, ya, segitiga yang alasnya adalah dari 0 sampai 0,5. Jadi alasnya ini adalah 0,5, ya, 0,5 di sini. Sedangkan tingginya kalau kita lihat di sini dari 0,5 sampai 1 gitu ya, 0,5 kan 1 di sini. Berarti tingginya adalah 1 di sini, sehingga akhirnya peluang X dari 0 sampai 0,5 itu akan sama dengan luas segitiga yang alasnya 0,5 dan tingginya 1. Berarti luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi gitu ya. Berarti setengah kali alasnya tadi adalah setengah juga 0,5 ya. Kita kalikan 1 ya, tingginya di sini berarti setengah kali setengah berarti 1/4. Ya, 1/4 itu nilai peluang X dari 0 sampai 0,5. Oke, nah berikutnya kita akan tentukan peluang X dari 0,5 sampai 1,5. Kita hapus dulu lah ini ya, kita hapus dulu. Berarti ini tadi. Nah, yang akan dicari adalah peluang X dari 0,5 sampai setengah. 0,5 tadi di sini. Ya. Kemudian peluang X dari 0,5 sampai setengah adalah luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh setengah dan 0,5. 0,5 kira-kira ada di sini. Ini adalah 1,5. Di sini adalah 0,5. Ya, luas daerah di bawah kurvanya kan berarti ini jadinya. Jadi dari sini
Kemudian ini dari 1 sampai 1,5 kan kurvanya sama dengan 0, jadi tidak perlu kita perhatikan dalam perhitungan peluang ini karena nilai peluang untuk dari 1 sampai 1,5 ini adalah 0. Jadi yang dicari hanya bagian ini saja. Ya. Jadi inilah akhirnya yang harus kita tentukan, luas daerah ini harus ditentukan untuk mendapatkan peluang X-nya dari 0,5 sampai 1,5. Diingatkan kembali, 1,5 dari 1 sampai 1,5 tidak perlu kita perhatikan karena FKP ini hanya berlaku, yang 2X ini hanya berlaku untuk X dari 0 sampai 1 saja. Selain itu nilai fx-nya bernilai 0. Jadi ini makanya bernilai 0 di sini kan. Nah, sekarang coba perhatikan. Bangun datar ini adalah berbentuk trapesium. Ya, trapesium ini kalau kita lihat jarak dari 0,5 sampai 1,5 ini jaraknya adalah 0,5. Kemudian ini tinggi yang di sini itu adalah 1, kemudian tinggi yang di kanan adalah 2 di sini. Jadi untuk X sama dengan 1, fx-nya sama dengan 2. Jadi ingat kalau untuk trapesium apa luasnya? Setengah dari jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tingginya gitu ya. Jadi yang sisi sejajarnya yang mana tuh? Ya, ini jadi setengah, sisi sejajarnya adalah, ini yang sisi sejajarnya, berarti 1 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan tinggi. Ini tingginya berarti setengah. Ya, berarti ini akan sama dengan ini setengah kali setengah 1/4 dikalikan dengan 3, sehingga akhirnya didapatkan nilai peluangnya sama dengan 3/4. Oke, jadi kira-kira seperti itu penjelasan pembahasan kita mengenai fungsi peluang baik untuk Powbacak discrete maupun untuk Powbacak yang kontinu. Mudah-mudahan video pembelajaran ini membantu dalam memahami materi tersebut. Selamat belajar.